Mereka pikir mereka sudah diperdamaikan. Sebenarnya dengan demikian mereka tuh memiliki satu manipulasi dalam diri sebenarnya. Ya, ini kasihan juga. Ini nggak sadar aja. Menipu dirinya sendiri. Jadi menipu dirinya sendiri itu ya nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena mencoba menipu dirinya sendiri. Bayangkan sampai dirinya sendiri nggak sadar tertipu. Artinya kan orang ini adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri, lalu dia nggak sadar dirinya itu tertipu. Dia pikir baik-baik saja, tidak perlu yang namanya juru selamat, tidak perlu yang namanya Kristus. Tidak, saya nggak ada masalah dengan Tuhan, saya baik-baik saja, saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saya bukan manusia yang berdosa-dosa amat, kira-kira gitu ya. Ini menipu dirinya sendiri. Bayangkan ya, apakah ini sudah berdamai? Ya, pikir baik-baik lagi ya. Orang yang menipu dirinya sendiri sampai tertipu ya tak berdaya, ya sebenarnya dia nggak berdamai dengan dirinya. Kalau dia berdamai dengan diri, buat apa dia menipu dirinya sendiri? Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian. Pada malam hari ini kembali saya sangat bersuka cita karena bisa menyapa kita semua dan kita boleh bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk sekian kalinya gitu ya, kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam keterbatasan kita. Sebelum saya akan melanjutkan kembali tema bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah gitu kan, ke konten sebelumnya mengenai religi, hubungan, relasi gitu kan, dan kemarin kita sudah bahas antara hubungan manusia berdosa dengan Tuhan Allah di dalam Kristus maka dipersatukan, dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba berdoa mengucap syukur karena malam hari ini Tuhan beracara atas kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa kebenaran firman Tuhan akan terus digaungkan oleh karena kuasa daripada Roh Kudus-Mu saja. Hamba-Mu terbatas, mohon pimpin waktu ke depan, kiranya Tuhan Yesus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar dengan segala keterbatasan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang adalah perkataan-Mu yang hidup itu, yang akan memberkati kami. Di dalam nama yang kudus, dengar doa hamba-Mu ini Bapa. Amin. Baik, saya akan terlebih dahulu mencoba untuk kembali ketika manusia ini yang sudah Tuhan menciptakan manusia pada waktu itu. Adam memiliki relasi antara Adam dengan Allah dan juga dirinya sendiri dengan manusia lainnya juga gitu ya. Jadi ada 3 hubungan yang sebenarnya hubungan yang pokok gitu ya, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri manusia. Nah, dari mana saya tahu bahwa waktu manusia memiliki hubungan di dalam dirinya sendiri? Saya akan kutip saja di dalam Kejadian 2 ketika Adam menamai-namai binatang gitu ya. Saya akan kutip saja dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-19 gitu ya. Sampai ayat ke-19 saja ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, pada waktu Adam pertama, jadi tidak ada yang lain. Jadi pada waktu itu menamai binatang. Nah, tentu di dalam menamai binatang, manusia pada waktu itu Adam memiliki satu pengertian gitu ya, ada satu pengetahuan kebijaksanaan daripada Allah gitu kan, karena dia adalah representatif daripada Allah gitu ya. Jadi pada waktu dia menamai dengan kesendiriannya, dia memiliki relasi dalam dirinya untuk berdiskusi gitu ya. Dalam dirinya untuk berdiskusi, untuk berpikir. Ketika dia berpikir menemukan hal-hal di dalam mungkin apa yang dia lihat gitu ya untuk menamai binatang itu, lalu dia coba dalam analisanya pun ada satu gambaran-gambaran, ada suara-suara dalam dirinya untuk dia pikir baik-baik sehingga nama itu boleh menjadi satu nama yang akhirnya sampai hari ini gitu ya ditetapkan gitu ya. Ini nggak mudah gitu ya. Dan adanya menamai binatang, kita bisa melihat bahwa di sini ada hubungan internal antara diri manusia dengan dirinya sendiri ya. Nah, ketika jatuh dalam dosa ya, maka dosa itu memisahkan hubungan, mengacau balaukan, bahkan memutus hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia itu sendiri, dan juga
antara dirinya sendiri, manusia dengan dirinya sendiri. Jadi dirusak begitu rupa, dihancurkan begitu rupa, diputus begitu rupa. Dari mana kita tahu hubungan ini akhirnya rusak ketika zamannya Adam jatuh dalam dosa? Ingat pada waktu Adam jatuh dalam dosa, apa yang dilakukannya untuk menutupi ketelanjang dia? Ya, dia membuat pakaian dari daun dan cawat. Nah, pada waktu membuat daun dan cawat, itu dia merusak, gitu ya. Dia merusak tuh. Ya kan, dia ambil daun dan cawat, dia berarti merusak alam gitu, merusak pohon dan lain sebagainya gitu ya, untuk kepentingan diri sendiri gitu ya. Ya ketika manusia jatuh dalam dosa, ada kerusakan gitu ya, ada kerusakan gitu ya, dalam diri manusia itu sendiri, yaitu apa? Manusia tidak bisa menerima diri dia sendiri lagi. Manusia sudah merusak gitu ya, sudah dirusak dan merusak gitu ya, punya satu habit yang merusak gitu loh. Nah ini ciri daripada orang manusia tidak berdamai dengan dirinya sendiri gitu ya. Banyak kita melihat bahwa orang-orang gitu ya, ketika di dalam dirinya gitu kan belum pulih gambar dirinya, kita kayak bilang rusak gambar dirinya gitu ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun gambar dirinya rusak, maka dia merusak gitu ya. Dia nggak bisa terima dirinya. Banyak orang juga nggak bisa menerima dirinya ya. Salah satu hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri itu terjadi katakanlah kerusakan gitu ya. Itu salah satunya adalah dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Banyak orang ya ketika dilahirkan sepertinya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa saya tidak dilahirkan demikian, yang seperti teman saya, rekan saya, tetangga saya, kenapa saya harus dilahirkan seperti ini, kenapa saya harus lahir dengan keadaan yang mungkin miskin misalnya gitu kan, lain sebagainya. Itu ketidak bisa terimaan mereka gitu kan, manusia ini gitu loh, karena nggak bisa menerima diri. Inilah dosa gitu ya, merusak hubungan di dalam diri manusia itu sendiri. Lalu manusia yang sudah rusak di dalam internalnya sendiri itu pun akhirnya menyalahkan Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa ya. Jadi merusak, akhirnya merusak sekitar gitu ya. Jadi ada satu benci, ada satu iri, ada hal-hal demikian gitu ya, yang terjadi di dalam diri manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Maka dosa begitu masuk ke dalam diri manusia itu merusak sampai ke dalamnya gitu loh. Di dalam diri manusia itu sangat fatal ya. Jadi saya sudah pernah bahas, itu fatal sekali dosa. Jadi dalam diri manusia itu yang sudah berdosa ini tidak mampu untuk berdamai dengan diri sendiri. Bayangkan ya. Maka ada pelarian ketika tidak bisa menerima dirinya sendiri, dia mencari pengakuan diri, ya, mencari pengakuan diri dengan caranya sendiri gitu loh. Banyak seringkali apalagi anak-anak muda ya, ngedrugs gitu ya, lalu sebagai satu pelarian itu sebenarnya dia nggak bisa menerima diri dia sendiri gitu ya. Dia berasa hebat gitu kan kalau memakai drugs, misalnya ada satu kepercayaan diri tinggi gitu kan. Sebenarnya dia orang yang benar-benar nggak bisa menerima diri sendiri, sudah kacau gitu dalam internalnya sendiri pun tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ya, jadi dirusak sampai seperti itu. Jadi banyak kita melihat bahwa orang juga tidak bisa bersahabat dengan dirinya sendiri, dia merusak tubuhnya dengan melakukan tato kah gitu ya, lalu memasukkan sesuatu dalam tubuhnya kah gitu ya, apapun itu ya, misalnya ya sabu gitu ya, obat-obatan terlarang dia masukkan ke dalam tubuhnya gitu, atau kalau misalnya wanita mungkin suntik silikon gitu ya untuk bagian tubuhnya. Jadi dia sebenarnya nggak bisa menerima dirinya sendiri. Operasi plastik lah gitu ya. Saya kadang ngelihat bahwa aduh ini banyak zaman-zaman saat ini gitu ya, kaum warganet gitu ya. Sekarang banyak yang sering kali kita lihat bahwa orang-orang operasi plastik gitu ya. Kalau ada kebutuhan tertentu is okay gitu, tapi seringkali untuk kepentingan diri gitu ya. Jadi sebenarnya saya mikir-mikir nggak bisa menerima dirinya sendiri gitu ya, bahwa mau putihin kulit misalnya lain sebagainya gitu. Kalau ditakdirkan hitam gitu ya, mau seperti apa gitu ya, kita harus bisa menerima. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita, misalnya saya terlahir hitam gitu ya, saya menolak gitu kan, kita sedang menolak dia yang menciptakan sebenarnya ya. Jadi saya melihat bahwa inilah yang terjadi dalam dunia kita ya. Sebenarnya itu adalah karena dosa. Dosa merusak hubungan antara diri manusia dengan dirinya sendiri. Nah itu dia, secara internal itu hancur, aduh parah gitu ya. Nah kita akan melihat contoh di dalam perjanjian baru ketika kita tahu ada dua murid Kristus gitu ya, yang dua-duanya memiliki satu
penyangkalan diri lah kira-kira gitu ya, tidak menolak Kristus ya. Yang satu menjual, yang satu menolak, sama saja, yaitu Yudas dan Petrus. Kita tahu hal ini gitu ya. Nah, pada waktu Petrus dan Yudas, kita tahu nih dua murid Tuhan masuk dalam rasul gitu ya, yang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang perjamuan bersama gitu ya, yang akhirnya ada satu arogansi dari Petrus juga yang tidak akan menyangkal, yang akan siap pasang badan gitu ya, dan akhirnya menyangkal gitu ya. Dan kita melihat juga pada waktu Yudas itu pada waktu itu juga akhirnya menjual Yesus gitu ya, menjual Yesus. Nah, dua-duanya ini juga saya kategorikan menyangkal gitu ya, menyangkal ya, dua-dua, yang satu menjual, yang satu menyangkal. Nah, tetapi kita tahu bahwa di dalam peristiwa dua orang ini gitu ya, kita akan melihat bahwa yang satu bunuh diri, yang satu justru mengabdikan diri ya, bunuh diri dan mengabdikan diri. Nah, ini hal yang menarik yang mau saya coba bahas. Mengapa Yudas bisa demikian akhirnya mengakhiri hidupnya bunuh diri? Ya, mengapa demikian? Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, kita tahu pada waktu itu Yudas adalah orang yang emang tidak diselamatkan, yang ditentukan untuk binasa ya, dari mulanya. Nah, saya nggak bahkan bahas di hal yang seperti itu dulu gitu ya. Saya akan coba bahas di dua pribadi ini, Yudas dan Petrus ya. Yudas itu juga menyesal gitu ya. Kita akan coba lihat ya, bagaimana pekerjaan iblis di dalam dosa gitu ya, merusak sampai mematikan manusia itu sendiri ya. Saya akan kutip di dalam Matius 27, ayatnya yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, sampai ayat yang kelima. Saya akan kutip saja ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ini Yudas ya, kisah Yudas ketika itu dia melihat bahwa akhirnya Kristus harus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Dia lempar itu uang gitu ya, yang tadinya dia pikir mendapat satu keuntungan, dia mencari keuntungan di balik itu, justru dia menyesal ya. Tetapi kenapa dia menggantung diri? Nah, dia menggantung diri juga kita tahu bahwa ini menggambarkan bahwa dia tidak bisa menerima dirinya sendiri lagi ya. Jadi iblis dosa itu mengintimidasi daripada Yudas gitu ya, yang akhirnya diseret gitu kan. Dia menyesal, tetapi dia tidak memiliki hubungan atau relasi yang begitu harmonis untuk bisa menerima dirinya sendiri dan juga mendapat penerimaan daripada Tuhan gitu loh. Ya, dia sampai bunuh diri atau ini kan udah hopeless ya. Udah paling hopeless, orang nggak ada harapan, maka dia mengakhiri dirinya sendiri. Dia benci kepada dirinya sendiri, akhirnya dia menggantung dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Dia yang mau menentukan hidupnya sendiri. Sebenarnya ini adalah pekerjaan iblis, karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan gitu ya. Nah, di dalam hubungan yang tidak harmonis tadi, karena ada hubungan yang belum diperdamaikan gitu ya, belum diperdamaikan. Manusia yang berdosa dengan Allah itu belum diperdamaikan ya. Maka manusia yang berdosa sampai kapanpun, kalau dia belum diperdamaikan dengan Tuhan Allah gitu ya, yang sebagai pokoknya gitu ya, sebagai sumber hidup itu, maka sesungguhnya manusia yang berdosa ini tidak pernah akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, tidak akan pernah bisa. Loh, ada orang baik-baik saja, Pak, gitu kan. Ada orang yang tidak diperdamaikan dengan Tuhan Allah atau tidak percaya kepada Kristus, tapi hidupnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri, fine-fine saja gitu kan. Yaitu kalau kita takar lihat secara jasmani atau lahiriah gitu ya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka ini belum nggak pernah berdamai. Gimana pernah berdamai orang status dari manusia berdosa itu dia mati gitu ya, dia nggak bisa berdamai, orang dia digiring gitu kan untuk kepada kebinasaan. Terus yang berikutnya adalah ketika kita melihat orang yang tidak percaya Kristus, sepertinya hidupnya fine-fine aja dalam dirinya. Bayangkan ya, orang yang rusak dalam dirinya, orang berdosa yang rusak dalam dirinya itu
itu ketika mereka pikir mereka hidupnya sudah berdamai dengan Allah, dengan dia melakukan kegiatan-kegiatan religi konten sebelumnya saya sudah bahas. Mereka pikir mereka sudah diperdamaikan. Sebenarnya dengan demikian mereka tuh memiliki satu manipulasi dalam diri sebenarnya. Ya, ini kasihan juga. Ini nggak sadar aja. Menipu dirinya sendiri. Jadi menipu dirinya sendiri itu ya nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena mencoba menipu dirinya sendiri. Bayangkan sampai dirinya sendiri nggak sadar tertipu. Artinya kan orang ini adalah orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri, lalu dia nggak sadar dirinya itu tertipu. Dia pikir baik-baik saja, tidak perlu yang namanya juru selamat, tidak perlu yang namanya Kristus. Tidak, saya nggak ada masalah dengan Tuhan. Saya baik-baik saja, saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya bukan manusia yang berdosa-dosa amat, kira-kira gitu ya. Ini menipu dirinya sendiri. Bayangkan ya, apakah ini sudah berdamai? Ya, pikir baik-baik lagi ya. Orang yang menipu dirinya sendiri sampai tertipu ya tak berdaya, ya sebenarnya dia nggak berdamai dengan dirinya. Kalau dia berdamai dengan diri, buat apa dia menipu dirinya sendiri? Kita berdamai dengan orang lain, ngapain kita tipu teman kita? Kalau kita emang hubungannya berdamai dan hubungannya baik, buat apa kita tipu teman kita? Ini lucu gitu ya. Nah ini kita harus sadar ya. Menipu dirinya manusia ini, seringkali menipu dirinya ya. Jadi di dalam keberdosaan manusia, tidak akan pernah mungkin kalau hubungan yang pokok tadi, yang sumber hidup itu dipersatukan dulu, diperdamaikan dulu. Maka terang Kristus itu mendamaikan hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah yang konten sebelumnya saya sudah bahas. Dan ketika ini sudah dipulihkan, maka hubungan internal dalam diri manusia itu dia juga terkoneksi kembali atau sudah diperdamaikan kembali juga gitu. Kenapa? Karena dia akhirnya bisa menerima bahwa penerimaan dalam dirinya, karena dia mendapat penerimaan dari Allah, maka manusia yang sudah menerima Kristus, sudah diperdamaikan dengan Allah, maka dia bisa menerima dirinya di dalam penerimaan itu sebagaimana Allah menerima diri dia, sehingga manusia itu gambar dirinya kembali dipulihkan. Penerimaan kembali itu mendapat gambar diri yang dipulihkan, maka pemulihan inilah yang membuat penerimaan dalam dirinya manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Ini menarik sekali gitu loh. Ini harus yang coba kita pikirkan. Kalau sampai hari ini kita tidak bisa berdamai dengan diri kita gitu ya, ini repot nih. Kita percaya kepada Kristus tapi kita nggak bisa berdamai dengan diri kita. Aneh juga gitu ya, karena ini relasi yang pokok ya. Ada 3 relasi yang pokok antara manusia dengan Tuhan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan manusia yang lain gitu ya. Itu relasi pokok ya, hubungan yang pokok yang harus kita pikir baik-baik kalau kita misalnya percaya kepada Kristus tapi kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Jangan-jangan Anda dan saya belum dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, belum diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Itu hati-hati ya, cross check diri sendiri ya. Nah, saya melihat bahwa hubungan antara Yudas dengan dirinya sendiri itu yang sudah diseret sama kuasa gelap gitu ya, atau iblis gitu ya, itu karena dia menyesal pun gitu ya, dia nggak menerima nggak menerima pengampunan, nggak minta pendamaian daripada Tuhan. Dia menyesal pun percuma kalau tidak menerima pendamaian daripada Tuhan Allah. Nah ini dia nih anugerah keselamatan. Jadi pendamaian daripada Allah, keselamatan, yang kita bicara keselamatan, itu anugerah daripada Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih pun, engkau menyesal pun gitu ya, nggak bakalan membawa Anda bertobat gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Maka kita kalau bisa bertobat itu karena anugerah daripada Tuhan. Bukan karena, selalu saya mau ingatkan, anugerah mendahului respon daripada manusia. Ya, kita nggak ada apa-apanya, kita ini mati kok, statusnya mati pada waktu dosa masuk ke dalam diri manusia. Jadi saya harus menekankan bahwa di dalam diri manusia, kalau dia belum dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Allah, sang sumber hidup itu, manusia itu sendiri percuma. Dia tidak akan pernah berdamai dengan dirinya sendiri gitu ya. Boro-boro ya, nggak berdamai dengan Allah, gimana bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia nggak mendapat penerimaan. Yang ada penyangkalan, lalu ada penyesalan, lalu ada intimidasi yang membawa orang ini gitu kan, akhirnya binasa gitu ya. Kita tahu akhirnya
Yudas udah lempar uang perak pun gitu. Oke, saya nggak mau ambil, saya mau coba pulihkan diri saya gitu kan. Saya mau rewind gitu kan untuk flashback ke belakang. Saya menyesali, nggak mau lagi ini terjadi. Kalau bisa nih jangan sampai terjadi, uang saya balikin, yuk kita kembali lagi seperti rewind gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu loh. Tidak bisa. Maka ketika tidak bisa itu pun dia menggantung diri. Itulah pekerjaan iblis. Hati-hati. Hati-hati. Dia mencoba memulihkan diri sendiri pun tidak bisa gitu ya. Manusia menipu diri sendiri sampai kapan mau menipu dirimu sendiri gitu ya. Ini contoh yang belum sebenarnya manusia itu belum dipulihkan ya, menipu terus diri sendiri, menganggap dirinya bahwa sudah berdamai dengan Allah tapi nggak percaya Kristus gitu ya. Tapi fine-fine saja hidupnya. Mereka sedang menipu diri sendiri. Nah, saya melihat bahwa berbeda dengan Petrus ya. Petrus ya, dua sosok tadi, Yudas dan Petrus. Petrus ini menyangkal Tuhan. Saya nggak kenal dan sebagainya, kita tahu itu. Tapi terakhir dia mengabdikan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah berkata ketika The Last Supper ya, ini cerita nanti teman-teman bisa lihat lagi. Ketika dia dengan pongahnya, dengan arogannya, dengan sombongnya gitu ya, dia bilang dia akan masuk penjara sekalipun, pasang badan lah dia gitu ya, nggak akan menyangkal Kristus. Tuhan bilang tuh berdoa. Aku akan berdoa gitu ya. Kamu akan menyangkal aku gitu ya 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan aku akan berdoa supaya imanmu tidak gugur. Inilah anugerah daripada Tuhan kepada orang percaya. Di dalam kedaulatannya Allah memilih umat pilihannya sebelum dunia dijadikan gitu ya. Lalu di dalam kedaulatan Tuhan, lalu ketika hidup Anda dan saya gitu ya percaya kepada Kristus, karena di dalam ketetapan Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan sudah menetapkan Anda dan saya menjadi orang percaya, itulah anugerah daripada Tuhan. Maka sesungguhnya pada waktu Petrus menyangkal gitu ya, dia masih bisa menyesal dan akhirnya penyesalan dia karena dia sudah mendapat penerimaan dari Allah. Jadi Kristus sendiri mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia berdosa. Nah, Petrus sebagai manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus, maka setiap orang percaya yang ditebus di dalam Kristus, maka dia sudah dipulihkan, dia akan bisa menerima dirinya kembali. Ya, dia bisa menerima dirinya kembali secara berurut gitu ya, satu kesatuan gitu kan. Orang yang sudah menerima Kristus akan dipulihkan hidupnya dari hubungan antara Allah dan Bapa, Bapa dengan kita sebagai anak dan dia sebagai Bapa, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga diri kita sendiri dan juga nanti orang lain. Nextnya kita bahas mengenai hubungan dengan orang lain. Nah, ketika kita melihat bahwa Petrus akhirnya mengabdikan diri. Karena di dalam kedaulatan dia sudah dipilih, lalu dia mendapat anugerah daripada Tuhan, dia mendapat penerimaan daripada Allah, maka dia bisa menerima diri sekarang dia sendiri harus mati bagi Kristus, bukan mati binasa seperti Yudas ya. Konyol ya. Dia mati bagi Kristus, mengabdi. Berbeda ya. Rela mati sekarang bagi Kristus, bukan bunuh diri. Nah, di sini saya melihat pembedaan bahwa dia sudah mendapat pemulihan itu, dia bisa menerima diri dia sendiri sekarang. Dia menyerahkan diri dia sendiri sekarang untuk melayani Tuhan. Kita tahu bagaimana Petrus sekarang di dalam ketika pelayanannya gitu ya. Di dalam Kisah Para Rasul kita tahu dia khotbah begitu rupa gitu, banyak orang bertobat. Dia akhirnya fighting gitu ya untuk menginjil. Ini luar biasa. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa pemulihan dalam Kristus yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu bukan hanya pemulihan semata-mata yang sifatnya dangkal gitu ya. Sifatnya hanya ya Tuhan dengan saya, tok selesai, tidak. Jadi betapa dalamnya salib Kristus, pengampunan yang dia berikan, pemulihan dalam diri manusia pun dipulihkan sampai ke kedalamannya. Ini luar biasa. Maka orang tanpa Kristus tidak akan pernah bisa memiliki pemulihan secara total dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Ini adalah satu kebenaran gitu ya. Dalam hidupnya tidak akan bisa pulih. Dan saya berharap ketika kita bisa melihat orang Kristen yang sejati, dia bisa menerima keadaan apapun, tidak menyalahkan. Ciri orang yang tidak bisa menerima dirinya juga dia nggak bisa menerima keadaan, dia menyalahkan keadaan, semuanya nyalahin. Lihat ya Adam dan Hawa ya.
jatuh dalam dosa salah-salahan gitu ya, nolak gitu kan, ngerusak gitu kan, buat daun dan cawat itu merusak semuanya ya, merusak luar dan juga merusak di dalam ya. Ini sifat dosa tuh, merusak gitu ya, merusak dan merusak ya. Ini nggak bisa dipulihkan gitu ya. Kalau manusia berdosa tidak menerima Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai perwujudan didamaikan dengan Allah, tidak akan pernah mungkin manusia itu akan memiliki pemulihan dalam hidupnya secara utuh. Mungkin keadaan hidup secara jasmani ya fine-fine saja misalnya gitu ya. Tapi tidak gitu ya. Jasmani pun ya nanti agak melebar gitu ya, agak fana dan akhirnya sebenarnya sia-sia belaka gitu ya. Dan malam hari ini saya coba sudahi untuk bicara kita bagaimana mendamaikan, kita diperdamaikan. Salib Kristus memperdamaikan bukan hanya sekedar manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus, tetapi kita secara pribadi didamaikan dengan diri kita sendiri. Sehingga mendapat penerimaan karena kita diterima oleh Allah sebagai anak, dan kita mendapat gambar diri yang diperbaharui di dalam Kristus. Nah, ini yang harus kita terus semakin hari syukuri. Karena tanpa Kristus, maka mungkin sampai hari ini Anda dan saya masih nggak bisa terima diri kita sendiri. Masih nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya akan sudahi dan saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Atas kebenaran firman Tuhan yang boleh turun atas kami. Kiranya Tuhan kami boleh terus semakin mendapat anugerah pada Tuhan. Bahwa hidup kami ketika menerima Kristus bukan hanya diperdamaikan dengan Tuhan Allah yang hidup, yang kudus, yang suci. Kami yang berdosa diperdamaikan kembali hubungannya, tetapi kami bisa kembali diperdamaikan dengan diri kami sendiri. Kehidupan kami dipulihkan kembali secara total. Kami mengucap syukur Tuhan untuk salib Kristus yang begitu mendalam, menyelami sampai memperdamaikan kami dengan diri kami sendiri Tuhan. Di dalam diri kami sehingga kami bisa menerima keadaan kondisi apapun Tuhan dalam hidup ini. Karena kami sudah diperdamaikan oleh salib Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.